Ustadz, bagaimana caranya kita bisa meneladani pemikiran Abu Bakar yang selalu dapat melihat sesuatu dari sisi lain, seperti saat turunnya firman terakhir? Ya, yang pertama jamaah sekalian, kenapa Abu Bakar memiliki keutamaan yang seperti itu? Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Umar, abarra kuluban. Ya, dia memiliki memang hati yang luar biasa. Sebagaimana kata tabi'in bahwa Abu Bakar ya tidaklah diunggulkan dari orang-orang selain beliau karena banyaknya sholatnya, karena banyaknya puasa, bukan karena itu, tapi mawaqara fi qulubihim, apa yang bertahta di hati Abu Bakar itu yang luar biasa. Dan menjaga kebeningan hati ini yang paling penting untuk kita lakukan. Yang pertama jamaah sekalian, yang membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Tentu saja yang paling pertama adalah kesyirikan. Bagaimana kesempurnaan tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini yang dimiliki oleh Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah, ya, setiap saya memanggil dahulu orang ke dalam Islam, ya, selalu ada perasaan taraddud, ya. Ya, selalu ada perasaan masih kadang agak ragu. Ya, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar diajak oleh Rasulullah, langsung betul-betul bulat niat Abu Bakar untuk ikut dengan Rasulullah. Ya. Dan coba perhatikan, di saat datang Rasulullah kabar tentang Isra dan Mi'raj, langsung kemudian Abu Bakar percaya, padahal untuk ukuran kalkulasi manusia, hitung-hitungan manusia mustahil. Ya. Orang dari Mekah ke luar negeri ke Syam, lalu kemudian diangkat naik ke atas langit dalam tempo 1 malam. Makanya tidak ada yang mempercaya dari kalangan kafir Quraisy, tetapi tidak dengan Abu Bakar. Karena kenapa jamaah sekalian? Karena ia memiliki kebeningan hati yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kedalaman ilmu. Kita tentu saja bisa memfirasati zaman, bisa melihat tanda-tanda fenomena di sekitar kita. Itu karena harus dengan ilmu. Yang pertama tadi kebeningan hati, yang kedua kedalaman ilmu. Maksud kami adalah ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ini, atau ilmu agama ini secara umum kita harus miliki. Bagaimana kita bisa menghukumi sesuatu kalau kita tidak punya ilmunya? Bagaimana mungkin kita memberikan solusi kalau kita tidak punya perangkatnya, yaitu ilmu? Dan ini yang dimiliki oleh Abu Bakar, karena senantiasa ia mendapatkan ilmu itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga jamaah sekalian, penjagaan Abu Bakar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Abu Bakar bahkan di masa jahiliyah tidak pernah minum khamar. Yang saat itu Islam belum datang. Di masa jahiliyah Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Bahkan setelah masuk Islam sekalipun, Abu Bakar setiap apa yang ia makan, ia pastikan bahwa ini adalah sesuatu yang halal yang masuk ke dalam perutnya. Makanya pernah kita bahas, pernah suatu waktu Abu Bakar kelaparan, lalu dibawakan oleh mantan budaknya makanan. Ia kemudian makan, baru setelah makan ia verifikasi. Tadi makanan ini dari mana? Kemudian mantan budaknya ini mengatakan, dulu saya pernah pura-pura menjadi kahin, pura-pura menjadi peramal. Padahal aslinya saya bukan peramal. Baru tadi saya ketemu orangnya dan orangnya baru memberikan upahnya. Itulah upah yang Anda makan tadi. Langsung kemudian Abu Bakar memasukkan tangannya, lalu kemudian memuntahkan makanan itu. Di riwayat yang lain, ia masukkan tangannya tapi ternyata belum bisa muntah. Orang mengatakan yang begitu baru bisa keluar kalau pakai air. Maka Abu Bakar minum air yang banyak agar makanan itu bisa keluar, dan baru bisa keluar. Orang bertanya, kenapa sampai harus repot seperti ini gara-gara sesuap makanan ini? Apa kata Abu Bakar? Sekiranya makanan itu tidak keluar kecuali dengan jiwaku, maka makanan itu tetap saya harus keluarkan. Makanya jamaah sekalian, ia memiliki pandangan yang kadang-kala tidak bisa dilihat oleh manusia dalam perspektif orang-orang lain. Kenapa jamaah sekalian? Yang tadi itu, yang pertama kebeningan hatinya, yang kedua kedalaman ilmunya, dan yang ketiga sifat waroknya, bagaimana ia menjaga dirinya dari hal yang samar-samar. Dan ini kemudian menjadi teladan utama kita bagi Abu Bakar, bagaimana kita senantiasa menjaga kebersihan hati kita. Ini amalan yang sederhana jamaah sekalian, tapi berat untuk dilakukan, karena penyakit hati ini bisa menghinggapi siapa saja. Bahkan orang alim sekalipun, seorang ulama sekalipun bisa terkena penyakit hati ini, maka bagaimana lagi dengan orang awam? Yang kedua, bagaimana kita kemudian senantiasa memperbanyak ilmu agama yang kita miliki. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjaga diri kita dari perkara yang syubhat. Saya kira itu. Wallahu ta'ala a'lam.